Sip. Oke, kita mulai ya, Cak. Oke, monggo monggo. Oke. Ini mau terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu buat sharing apa namanya? Ngabuburit online. Ini Oh perdana iya, kita kolaborasi nih lintas negara satu rumpun. mantap. Alhamdulillah. Ini ya ini mudah-mudahan nanti setiap minggu bisa ada konten kayak gini terus sih. Minimalnya 1 minggu gitu, nanti kita ulik-ulik lagi. Tapi ini Setuju, yang agak setuju. penasaran ini kan karena saya tuh nggak bisa pulang kampung nih kayaknya nih dari Pekalongan karena Jakarta tuh udah belum lockdown sih, maksudnya arah yang pulang kampung itu udah udah Iya. dibatasin. Tapi kalau yang lain tuh udah gitu, makanya kalau kepikiran juga sih gimana kabar teman-teman di Malaysia gitu ya, kondisi kayak gini, apalagi di sana kan langsung diterapin lockdown. Gimana Iya. kira-kira di sharing gimana deh? Oke, bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, teman-teman, meskipun yang nonton mau cuma sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah kita akan sharing terkait COVID-19, bagaimana perkembangan di Malaysia, khususnya WNI di Malaysia. WNI di Malaysia, terus kemudian gimana eh, apa ya komparasinya mungkin ya antara Indonesia dengan Malaysia, nanti sedikit lah ya kita bahas karena ini penting untuk bisa ngambil hikmahnya. Nah gitu. Jadi kalau kita kan serumpun ya, serumpun bahkan lahir dalam satu rahim, dari satu rahim Malaysia dan Indonesia ini. Seyogyanya mungkin dari sisi karakter dan eh, apa ya spesifikasi rumpun bangsanya itu mirip, sehingga sebenarnya kan nggak jauh beda itunya cara menghadapinya mungkin ya, tapi nanti akan ada hubungannya dengan leadership tentunya ya, kepemimpinan, sehingga membuat adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait bagaimana menghadapi atau menanggapi COVID-19 yang menjadi global issue yang ada hari ini yang kita sedang jalani bersama. Hmm. Baik, sebelumnya juga selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan, dan juga semoga kita berhasil menjadi orang Amin, yang amin, amin. akhir. Hmm. Amin. Baik, kita mulai ya. Jadi Siap, monggo. terima kasih dari Resolusi Indonesia, Resolusi ID yang saat ini moderatorin atau di hostin oleh Mas Ali, Syukron Ali, telah memberikan kesempatan untuk sharing. Ini nanti semoga bisa di-share juga di YouTube ya. Siap, Cie. pasti, pasti. Nah, jadi tentang COVID-19 bagaimana kondisinya WNI di Indonesia, di Malaysia Hmm. ya. Jadi di sini mungkin teman-teman juga udah tahu, melihat dari Hmm. berita gitu ya, bahwa di Malaysia ini adalah imigran terbesar, penduduk asing terbesar yang ada di Malaysia ini, salah satunya di Indonesia, suku bangsanya. Nah, Hmm. dan yang itu yang asing ya. Kalau yang sudah menjadi IC biru atau orang warga negara Malaysia, itu ada 3 klan terbesar, yaitu Melayu sendiri, pemilik Bumi Putra istilahnya, pemilik Hmm. bumi ini, bumi Melayu, sama kayak kita lah. Terus yang kedua adalah India, terus yang ketiga Cina. 3 suku bangsa inilah yang menjadi warga negara Malaysia saat ini yang aktif ya, Hmm. dengan total jumlah sekitar 29 sampai 30 juta. Itu sudah, itu total keseluruhan ya. Plus Dari tiga ditambah itu ya. migran tentunya. Migran itu ya kita semua orang Hmm. asing gitu. Nah, orang Indonesia di sini menurut KBRI itu yang terdata sekitar 800 sampai 900 ribu. Itu yang terdata di KBRI sebagai TKI. Nah, TKI ini ada dua Hmm. macam. Ya, TKI level profesional, semacam ekspatriat. Yang kedua adalah TKI yang levelnya adalah buruh harian atau pekerja
yang Formal. biasanya informal ya, yang biasanya bangun gedung ya, ngecor-ngecor, buka jalan, itu teman-teman semua kalau tahu Twin Tower ya, Masjid Putrajaya dan banyak bangunan di Malaysia itu, banyak sekali pekerja migran daripada Indonesia itu yang turun tangan di situ sebagai pekerjanya gitu. Baik itu yang legal maupun yang ilegal tentunya ya. Nah, dari itu nanti masuk ke bahasan berikutnya, yaitu ada yang buruh harian ini, ada dua orangnya, dua versi. Legal itu yang jumlahnya lebih sedikit yang terdata di KBRI, sama yang ilegal. Nah, yang ilegal ini banyak sekali, bahkan KBRI sendiri berani merilis atau memberikan perkiraan itu sekitar 2 juta. 2 sampai 3 juta itu penduduk Indonesia yang ada di Malaysia total. Jadi kalau dikurangi dengan yang legal 700-800 ribu, maka sekitar 2 jutaan lah ya, 2 juta. Jadi total 2,5-an, pokoknya kisaran segitu. Maka yang kemudian kita bisa tangkap adalah dari informasi ini adalah bahwa kenyataan di lapangan warga negara Indonesia di Malaysia itu jumlahnya terbesar dan sangat banyak di Malaysia, dan itu rata-rata yang mendominasi adalah buruh migran atau buruh harian. Nah, ini yang menjadi nanti akan menjadi pokok perhatian kita dalam COVID-19 wabah yang ada di Malaysia. Nah, pemerintah Malaysia ini sudah melaksanakan lockdown itu hampir 40 hari, sekitar 39 hari, 38-39, sejak tanggal 18 bulan lalu, bulan Maret ya. Nah, otomatis buruh harian ya, pekerja proyek bulanan, mingguan, itu total putus mata pencariannya. Di satu sisi lain, mereka harus bayar kontrak ya. Ada yang hidupnya itu di rumah-rumah bedeng. Rumah bedeng itu rumah kongsi istilahnya. Itu satu rumah biasanya diisi oleh mungkin dalam 15-20 orang. Rumahnya kecil, mungkin kayak kos-kosan gitu. Tapi diisi lebih dari kapasitasnya. Nah, itu pun sebenarnya fenomena kayak gini juga banyak di Jakarta. Mereka yang mengadu nasib gitu ya. Dari desa ke kota, hidup satu kos-kosan itu diisi oleh 10-15 orang. Banyak juga di Jakarta. Tapi ini problemnya adalah ini terjadi di Malaysia. Di mana ini negeri lain. Otomatis kalau di Jakarta nggak ada pusing-pusing ngurus paspor, visa ya. Tapi kalau di sini itu ada case-case seperti itu. Nah, unfortunately, ya mungkin karena nenek moyang kita itu banyak pejuang gitu ya. Maka banyak sekali orang berani mengadu nasib ke sini bahkan tanpa dokumen resmi. Ya, itu juga ada permainan mafia tentunya. Nah, jadi disinilah yang menjadi problem akhirnya, bahwa mereka putus mata pencarian, kemudian mereka akhirnya tabungannya makin menipis, bahkan habis. Karena sudah hampir 1 bulan, bukan hampir 1 bulan, sudah 1 bulan lebih. Ya kan? Sudah 39 hari. Dan ini diumumkan diperpanjang. Udah fase ke-3 atau ke-4 ini gitu loh. Maka ini krisis akan menjadi krisis sosial kalau tidak ditanggapi atau tidak disikapi dengan tepat, dengan cepat, dengan strategis gitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian kami para ormas di sini, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Muslim KL, ada KNPI, ada siapa lagi ya? Ada Hikmah, ada Persatuan Orang Madura, orang Banyuwangi, orang Minang, banyak sekali gabung, kumpul, obrolin nih, gimana nih solusinya nih, gitu. Kita udah patungan, kita galang dana, alhamdulillah sudah sebulan ini, lebih dari 20.000 paket sembako udah disalurin. Kita buka call center, ya, udah lebih.
Mungkin per hari ini mungkin 25.000 sampai 30-an ribu paket sembako yang sudah kami salurin. Kalau per satu sembako itu rata-rata budgetnya 30 sampai 50 ringgit. Ya, isinya adalah beras, ya, terus kemudian isinya adalah telur, sarden, ya, terus minyak goreng, terus Halo, apa Mbak lagi Wati. ya? Nah, ini Ikan. sudah kami salurkan itu sekitar 25.000 paket. Nah, jadi itu yang bisa kami lakukan ormas-ormas nih gabungan gitu. Nah, ternyata permintaan di lapangan itu seperti data yang tadi ya, ada jutaan bahkan, ratusan ribu dan jutaan bahkan orang-orang TKI yang membutuhkan apa istilahnya santunan atau membutuhkan bantuan untuk mereka sekedar bertahan hidup atau menyambung hidup di negeri orang gitu. Nah, maka kita juga mengusulkan ke KBRI, terus kita juga melalui KNPI ya, melalui Muhammadiyah, melalui teman-teman yang lain itu memberikan surat terbuka juga mengirim ke pusat ya, ke presiden untuk meminta dan Kemenlu ya, meminta agar kita diperhatikan WNI di Indonesia di Malaysia ini. Kenapa? Karena ketika politik itu salah satu suara terbesar luar negeri itu penyumbang suaranya itu di Malaysia gitu. Jadi istilahnya ini secara politik juga akan sangat pengaruh gitu ya. Nah, makanya itu yang terjadi. Kemudian kita berkoordinasi dengan KBRI, akhirnya dari KBRI pun sudah memberikan bantuan, tapi masih belum mencukupi karena data yang masuk di KBRI sendiri itu ada sekitar 800.000 sudah masuk. Itu formal ya, maksudnya formal itu ngisi data, ada websitenya kbrikl.id. Nah, yang masuk ke ormas itu juga puluhan ratusan ribu. Nah, jadi akhirnya kalau data di matching ini nih, mungkin 1 jutaan itu yang terdata ya. Nah, sedangkan perkiraan penduduk Indonesia di Malaysia itu ada sekitar 2 juta. Maka banyak sekali yang belum tercover. Itulah kenapa kita terus melakukan istilahnya ekspansi ya, maksudnya melanjutkan donasi, fundraising, terus kerjasama juga dengan lembaga di Indonesia. Kita sudah request ke Lajismu, alhamdulillah kemarin dapat 150 juta. Terus ada Ustadz Adi Hidayat sudah menyumbang juga, alhamdulillah. Bahkan beliau membuat video untuk memberikan statement resmi ya, menghimbau warga Malaysia juga yang serumpun untuk juga mau berbagi rezeki atau berbagi kepedulian kepada WNI Indonesia yang terdampak. Karena memang secara case itu banyak sekali ya, secara case itu banyak sekali yang belum tercover. Nah ya, itulah yang kemudian kita harus terus ya bergerak, terus memperbarui data tentunya dan lain sebagainya. Nah ini perkembangan WNI. Ada bahkan yang kemarin ya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu sudah ada masalah sosial. Ada WNI yang terlampau lapar, udah beberapa hari tidak makan, kemudian dia mencuri makanan atau di sebuah toko lah di Malaysia. Nah ini yang disayangkan ya, tapi ya untungnya belum ketahuan pihak polisi. Kalau ketahuan pasti udah disanksi dan dipenjara. Nah akhirnya kita karena tahu ya, kita bergerak cepat ke keluarga itu, ke kelompok kongsi itu. Terus kemudian kita berikan santunan. Terus kita bilang jangan mencuri lagi ya, istilahnya gitu. Nah ini kan karena keterlambatan mungkin ya respon dari pemerintah pusat kita, atau yang kedua adalah karena kita juga kelemahan kita karena data begitu banyak, pasti ada yang miss gitu, pasti ada yang tidak tercover. Nah itulah yang perlu kita terus tingkatkan. Nah terus kemudian ada juga case ketika WNI melalui roadblock polisi. Jadi setiap kecamatan di sini itu sudah ada roadblock polisi untuk mengontrol apa istilahnya itu PKP. PKP itu apa singkatannya lupa saya.
MCO itu Movement Control Order, bahasa Inggrisnya Movement Control Order. Kalau bahasa Malaysianya PKP. Itu pengendalian apa Mi? Perintah kawalan pergerakan. Ya, perintah kawalan pergerakan. Jadi kalau di Indonesianya apa itu? PSBB. Oh, PSBB. PSBB. Cuman akhir-akhir ini diperketat. Jadi soft lockdown kalau bahasanya di sini soft lockdown, tapi akhir-akhir ini ditingkatkan jadi PKPD, PKPD. D-nya itu dikuatkan. Jadi maksudnya adalah kontrol ordernya itu semakin strict dan semakin kuat gitu. Jadi akhirnya sekarang contohnya akan di sisi kuatnya adalah orang keluar pakai mobil itu hanya boleh satu orang satu mobil, dan itu harus kepala keluarga untuk hanya keperluan membeli bahan pokok dan keperluan kesehatan. Cuman itu, kalau enggak, misalkan ada yang ketahuan keluar bareng gitu, diinterogasi. Kalau alasannya tidak kuat, ditangkap, dipenjara. Gitu. Nah, itu sudah ada kejadian sekitar 19.000 case yang sudah dipenjara. Karena 19.000? ya, sudah ada 19.000 orang yang terkena sanksi penjara dan denda untuk yang melanggar PKP ini gitu. Nah, terus jadi nggak main-main, dendanya itu sekitar 1.000 ringgit. Kalau dalam rupiah mungkin 3.500.000-an ya. Sebenarnya secara nominal denda nggak besar, tapi penjaranya itu juga yang bikin kita 6 bulan gitu, 6 bulan penjara kalau misalnya. 6 bulan. Nah, itu. Nah, jadi beda di sini di penjara orang ngeyel di penjara gitu, tapi kalau di sana kan dibebasin tuh yang di penjara. Nah, itu jadi itu lockdown di sini ya. Jadi setiap toko untuk itu tutup semua kecuali 2 tadi ya, toko bahan pokok sama toko obat. Nah, toko bahan pokok itu setiap kali datang kita itu antri beratur berjarak 1 meter. Jadi dan harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi jalanan sepi sekali, relatif berkurang hampir 90% ya untuk kendaraan di itu. Nah, itu yang terjadi di sini. Nah, alhamdulillahnya bagusnya adalah dengan adanya PKP tadi, lockdown tadi itu, tren Malaysia, kurva Malaysia itu yang tadinya naik, sekarang udah landai, sudah menurun. Landai dan turun. Sudah bisa dibilang terkendali, sudah terkendali. Gitu. Jadi COVID-nya ya? Penyebarannya. Kan yang berbahaya COVID-19 itu kan penyebarannya kan sebenarnya. Ya. Sangat masif, sangat cepat gitu. Makanya pemerintah kemarin tuh menerapkan lockdown itu karena itu tadi, kalau tidak dikendalikan movement control order itu, maka ini bisa seluruh negeri terjangkit. Nah, alhamdulillahnya red zone itu cuman di area Kuala Lumpur dan Selangor dan beberapa daerah di negeri 9 ya, sama di Perak kalau nggak salah. Selain itu zonanya bukan merah. Kalau nggak orange, kuning, atau hijau. Nah, daerah saya sendiri, tempat saya tinggal, itu saya di Kuala Lumpur, perbatasan Selangor. Ada namanya wilayah Kecamatan Gombak, gampangannya ya. Nah, Gombak ini itu red zone. Gitu. Jadi saya pun kalau keluar juga sangat harus hati-hati gitu ya. Nah, alhamdulillahnya per hari ini baru update tadi pagi ya. Tadi malam itu Gombak sudah keluar dari red zone. Jadi sekarang jadinya zona kalau nggak orange, kuning. Nah gitu. Jadi makanya trennya sudah per tadi malam. Jadi sudah mulai terkendali lah istilahnya secara persebaran ya untuk COVID-19 di sini. Kalau mau detail number of istilahnya
positif kok infected gitu ya. Itu per hari ini jumlah keseluruhan case di Malaysia itu 5.742, 5.700-an. Nah, ini dengan spesifikasi jumlah kematian 98 orang. Nah, artinya fatality atau death rate-nya itu sekitar 1,6%. Itu jauh di bawah global fatality rate-nya. Kalau global secara umum dunia itu kemarin saya cek itu 7%. Nah, kalau di Indonesia kemarin saya cek dan tadi pagi saya cek lagi Indonesia itu fatality rate-nya atau mortality rate-nya, death rate-nya itu 8%-an di Indonesia. 8,6 kalau nggak salah. Artinya Malaysia ini satu di antara kalau nggak salah 3 negara yang terendah fatality rate-nya, kalau nggak salah ya. Bahkan ada yang bagus banget tuh Vietnam, itu 0, kasus kematiannya 0 kalau Vietnam ya. Nah itu bagus sekali itu, tapi kita tidak sedang membahas Vietnam. Artinya sebenarnya adalah bahwa dampak ekonomi, dampak sosial, dan persebaran virus kesehatan, kematian, positif, confirm positif case gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintahnya, sangat dipengaruhi. Nah, yang di Malaysia ini bagusnya adalah di awal-awal kasus itu confirm itu sekitar akhir Januari, itu awal Maret tuh ada gejolak perubahan kabinet itu politik ya, si Tun Mahathir berubah jadi Muhyiddin. Tapi setelah gonjang-ganjing politik itu selesai, mereka langsung fokus sepakat untuk bersatu melawan COVID-19 dengan mengangkat isu kesehatan dan kemanusiaan. Itu fokus sudah. Jadi politik ditinggal semua. Nah, itu yang membuat kebijakan di sini jadinya satu komando, satu gerakan, semuanya efektif gitu ya. Yang akhirnya berbuahlah fatality rate-nya rendah, bahkan kalau bisa dibilang penyebarannya sekarang sudah mulai sangat sedikit ya. Kemarin itu masih di angka 300-200 per hari nambahnya. Sekarang paling nambah case-nya itu cuman di bawah 100. Per kemarin, per hari ini tuh nambah case-nya cuman 51 case saja. Jadi sudah turun, udah melandai lah kasarannya, melandai turun menuju selesai. Nah, Indonesia karena lockdown-nya baru minggu lalu, Jakarta ya, tanggal 7 PSBB, bukan lockdown. Nanti ada yang ini protes ya. Jadi PSBB-nya minggu lalu ya, tanggal 17 ya kalau nggak salah, Jakarta pertama kan. Maka Indonesia sebenarnya adalah berada pada fase Malaysia bulan lalu. Ya, jadi 1 bulan lebih lambat Indonesia. Makanya trennya Indonesia kalau dilihat itu masih naik. Bahkan sekarang confirm positif Indonesia udah berapa ya? Saya tadi cek itu ya. Udah sekitar 8.000 ya. 8.211 Indonesia confirm positif, artinya sudah di atas Malaysia. Dan ini nanti akan saya berikan juga perbandingannya ini. Per 1 juta penduduk Malaysia itu yang per 1 juta penduduk Malaysia itu yang sudah diperiksa pakai swab, pakai periksa PCR itu untuk tes COVID-19 itu sekitar 4.000 orang. Jadi kalau antum ngelihat ada 1 juta penduduk Malaysia di lapangan, maka 4.000 orang itu udah dites untuk nyari tahu ya, untuk ngontrol dia itu positif apa enggak kena COVID gitu. Nah itu di Malaysia. Nah kalau melihat Indonesia sekarang, per 1 juta orang Indonesia di lapangan, kalau antum cek, itu
270 orang yang sudah dites. 270 orang saja. Nggak nyampe 1.000. Kalau Malaysia kan 4.000 banding 1 juta kan. Indonesia 270 orang saja dibanding 1 juta. Artinya, kalau saya boleh lebih jauh menganalisis ya, banyak sekali yang belum tercover case testnya di Indonesia. Makanya nominal confirm positifnya masih kecil juga gitu loh. Mungkin sekitar 8.000, padahal sebenarnya bisa jadi sudah di atas 10.000, bisa jadi gitu loh. Nah, jadi itu perbedaannya. Di Amerika juga gitu, per 1 jutanya itu ada 15.000 orang yang sudah dites kalau di Amerika. Nah, itu jadi ini pembahasan tentang ini ya. Nah, kebijakan yang mempengaruhi persebaran yang kemudian akan berdampak ke positive cases, kemudian berdampak ke mortality rate, terus kemudian berdampak ke ekonomi sosial. Nah, di Malaysia ini kepercayaan tingkat kepatuhan ya terhadap lockdown atau terhadap PKP atau istilahnya PSBB di Indonesia, itu tingkat kepercayaannya masyarakat kepada pemerintah itu 90%. Nah, sisanya faktornya yang faktornya ya, karena ada kesepakatan politik tadi ya. Faktornya satu, yang kedua pemerintahnya royal tuh gini. Pemerintahnya menganggarkan dana sekitar berapa ya? Saya tulis kemarin itu ada sekitar 250 miliar ringgit, atau setara dengan kalau rupiah itu sekitar 825 triliun dana pemerintah dialokasikan untuk menangani COVID-19 di Malaysia. Nah, detailnya itu 16,5 triliun rupiah, kalau dirupiahkan aja ya biar gampang, itu dialokasikan ke kesehatan untuk beli APD, beli masker, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya, termasuk menjamin orang yang lagi sakit itu makanannya cukup ya, dan lain sebagainya. Itu sekitar 16,5 triliun. Nah, sisanya buat untuk menjamin kebutuhan penduduknya agar tidak keluar rumah, agar mereka mau duduk rumah atau di rumah aja. Itu dalam bentuk dari kayak APBN-nya gitu berarti ya? Nah, iya, dari APBN-nya. Memang alhamdulillahnya ya, APBN-nya juga cukup gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk satu, internet gratis. Yang kedua, setiap penduduk Malaysia yang punya gaji antara 2.000 ringgit sampai 4.000 ringgit, which is itu kalau dirupiahkan itu kalau gajinya sekitar 10 juta lah. 10 sampai 14 juta, dapat santunan dari Malaysia itu sekitar 1.500 ringgit atau 4 jutaan. Lumayan ya. Iya. Ya itu lego. Dapat juga berarti. Loh, tunggu dulu. Belum masuk. Jadi kebijakan pemerintah Malaysia istilah PKP tadi diikuti dengan kebijakan namanya kebijakan prihatin Malaysia, KPM. Jadi maksudnya prihatin itu maksudnya adalah setiap orang penduduk tempatan atau Malaysia itu dapat santunan. Jadi mereka yang dapat fasilitas tambahan itu yang tadi ya, gajinya di bawah 10 juta, sekitar 10 juta rupiah lah, atau dalam ringgit sekitar 2.000 sampai 4.000 ringgit itu dapat santunan 1.500 ringgit. Terus yang kedua, kalau gajinya itu di bawah 8.000 ringgit, dapat santunan 800 ringgit Malaysia.
Nah, terus Di untuk bawah 8 para ribu, 8 ribu. di bawah 8.000, dari 4.000 sampai 8.000 ringgit gajinya. Misal gaji antum nih 5.000 ringgit, kalau dirupiahkan sekitar 18 juta. Nah, itu dapat santunan dari pemerintahnya 800 ringgit. Nah, terus dan lain-lain tentunya. Ini kasarannya gini, orang yang punya gaji aja disantunin, apalagi yang nggak punya gitu kan. Di Malaysia gitu ya. Nah, maka sisanya itu untuk yang belum tercover tadi, yaitu misalkan kayak yang bahkan nih di sini di undang-undangnya itu ada namanya kelompok bujang belum bekerja. Itu ada jomblo dapat 500 ringgit kalau nggak salah. Dapat 500 ringgit kalau nggak salah. Terus setiap mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa ini mahasiswa Malaysia semua itu mendapatkan insentif 250 ringgit kalau nggak salah. Terus kemudian kalau mahasiswa asing itu minimal at least mereka dijamin kebutuhan pokoknya makan minum setiap hari. Jadi disuruh stay di asrama, jangan kemana-mana. Kalau yang mau pulang silakan info berapa orang, nanti difasilitasi untuk ke bandara, untuk langsung pergi ke negeri asalnya. Itu kayak gitu. Kalau nggak mau pulang, stay di asrama, dijamin makan minumnya. Nah, terus semua yang sakit, yang periksa di Malaysia, mau penduduk asing, mau penduduk asli Malaysia, gratis untuk COVID-19. Nah, ini diantara yang membuat faktor-faktor kurva Malaysia melandai turun. Nah, itulah yang membuat kenapa akhirnya penduduk Malaysia tingkat kepatuhannya dari awal PKP 90% per malam kemarin hari Jumat pengumuman lagi kan, perpanjangan lagi PKP sampai akhir Mei. Itu sampai tanggal 12 Mei. Itu meningkat kepercayaan publik menjadi 95%. Nah, jadi kepatuhan masyarakat sangat menentukan percepatan penanganan COVID-19. Nah, itu yang mungkin perlu kita belajar ya dari negeri jiran ini untuk pemerintah atau untuk pengambil kebijakan di Indonesia, bahwa kalau bisa satu komando ya, terus kemudian tegas sejak awal, langsung fokus berperang melawan COVID-19. Itu berarti kan isunya kesehatan dan kemanusiaan kan. Udah langsung fokus itu. Malaysia bahkan tuh kalau nggak salah saya pernah dengar pernah bilang begini, kami sudah menyadari tidak mungkin memenangkan dua pertempuran sekaligus, pertempuran ekonomi dan pertempuran kemanusiaan. Maka kami memilih untuk bertempur memenangkan kemanusiaan. Ekonomi mereka udah pasti anjlok gitu. Jadi Malaysia sekarang tuh ekonominya tutup total, kecuali kebutuhan pokok sama kebutuhan kesehatan. Nah itu, jadi mereka menyadari. Kalau mohon maaf kalau di sana kan ada beberapa yang berbeda pendapat pejabat publik ya, yang kemudian akhirnya maju mundur PSBB kan. Nah, yang dari situlah akhirnya menyebabkan epicentrum kota besar, orang-orangnya nggak tahan di kota karena sudah banyak orang yang kurang ini kan, ekonomi udah mulai turun kan, akhirnya pulang kampung atau mudik, atau yang mana nih yang benar? Nah, dari situlah akhirnya setiap orang itu yang mungkin carrier, akhirnya seluruh daerah Indonesia sekarang hampir 80% saya cek kemarin itu sudah ada case COVID-19. Seluruh daerah. Padahal awalnya kalau di Indonesia mau tegas gitu ya, udah kunci aja epicentrum dari penyebaran Jakarta, Surabaya, Bali langsung di PSBB-in gitu. Dari awal, maksudnya dari awal Maret dulu gitu. Nah, itu mungkin bisa sama kayak Malaysia. Tapi karena agak terlambat, maka sekarang lebih berat lagi perjuangannya. Yang tadinya biar ekonomi nggak turun gitu, akhirnya malah sekarang udah ekonominya turun,
Terus akhirnya teman-teman di Indonesia juga menghadapinya langsung bener-bener sampai desa gitu loh, case COVID-19 ini. Padahal sebenarnya bisa dikurung di kota gitu. Nah, oke, sekarang kita berlanjut ke WNI-nya sendiri ya, terupdate ya. Yes, Bali itu. Nah, Terutama menurut yang Myanmar. data yang saya dapatkan, jumlah WNI yang pulang kampung atau mudik atau terserah istilahnya gimana itu dari Malaysia ke Indonesia itu sudah mencapai di atas 10.000, 15 ribuan. Nah, ini juga faktor yang mempengaruhi Indonesia akhirnya juga terinfiltrasi ya. Misalkan contoh, banyak sekali TKI yang baik legal maupun ilegal. Tadi kita bahas TKI ya, legal sama ilegal itu. Banyak yang diantaranya itu daerah yang paling banyak di Jawa Timur, itu namanya Lamongan ada. Gresik, Banyuwangi, Madura juga. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu lockdown di Malaysia, Indonesia juga mungkin agak terlambat menerapkan lockdown. Mereka pulang kampung, mereka ternyata mungkin carrier, sehingga akhirnya sekarang Lamongan red zone nih, daerah kelahiran saya. Gresik juga. Gimana? Pekalongan juga. Pekalongan apalagi kan. Sebenarnya kan kalau tegas dari kota-kota besar kunci gitu kan, nggak harus sampai desa gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, di Malaysia udah keluar TKI itu sekitar 15.000. Para mahasiswa juga akhirnya ada yang memutuskan pulang, ada yang memutuskan untuk tetap stay gitu ya. Nah, yang orang asing yang mendapatkan benefit di sini itu diantaranya adalah internet gratis, yang orang asing ya. Terus kemudian termasuk karena kan nggak bisa milih handphone kan, dia berdasarkan handphone dia dapat free setiap hari 1 giga. Nah, terus yang berikutnya adalah bil listrik. Bil listrik itu untuk selama PKP nggak ada. Jadi free. Kemungkinan free ya. Nah, itu juga nggak bisa milih pemerintah. Kenapa? Karena ya semua rumah di Malaysia itu nggak ada semacam perbedaan watt gitu. Kalau di Indonesia kan ada watt kecil, watt tengah, watt gede gitu ya. Nah, di Malaysia nggak ada, satu aja aturan. Bilnya satu gitu. Maka semua dapat itu. Terus mungkin mahasiswa tadi ya, termasuk yang asing, dijamin hidupnya selama dia tidak keluar di asrama gitu. Nah, yang tidak tercover oleh konstitusi inilah yang menjadi problem. Tadi diantaranya adalah TKI yang buruh migran ya, Indonesia, atau TKI yang ilegal, atau mungkin legal TKI tapi dia memang juga tipe yang proyekkan gitu loh. Jadi mungkin akhirnya proyek putus, nggak ada sama sekali. Nah, terus sisanya mungkin adalah teman-teman yang dari mahasiswa yang hidupnya di luar, yang mungkin tidak ikut asrama gitu ya. Itu juga terdampak. Nah, disitulah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah membentuk namanya Aliansi Ormas Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia. Ada sekitar 19 ormas. Itu totalnya tadi udah saya sampaikan di awal, sekitar 25 ribuan paket sembako sudah tersebar, dan itu masih sangat jauh dari total yang membutuhkan, yaitu mungkin sekitar 800 sampai 1 juta bahkan lebih. Nah, itulah yang membuat ada beberapa gejolak tadi. Ada case pencurian sudah ada. Bahkan sekarang karena jumlah donasinya udah menipis juga, kita juga menggarap teman-teman yang mau donasi dalam bentuk, contoh kemarin sudah ada ubi. Jadi ada kebun ubi gitu ya. Ubinya semua dipanen free gitu, kita donasin berapa ton gitu. Nah, itu sudah juga kemarin. Nah, jadi kondisinya jujur kondisinya semakin kritis sebenarnya. Makanya poin-poin yang desakan kami ke pemerintah pusat itu yang pertama adalah mohon ada bantuan langsung dari pusat, nominalnya terserah, yang penting ada yang untuk kebutuhan
hidup mereka. Kalau nggak bantuan langsung tunai ya sembako. Kalau nggak tolong dijemput pulang. Nah, dijemput pulang. Banyak sekali yang request pulang karena tapi request pulang pun nggak punya ongkos gitu. Makanya jadi masalah juga gitu. Nah, terus kemudian meminta juga duta besar untuk Malaysia hadir karena kabarnya Bapak Dubes ternyata tidak sedang di Malaysia gitu. Jadi itu juga desakan bagian dari poin yang menjadi desakan kita gitu. Karena bagaimanapun namanya Dubes kan perwakilan negara ya. Kalau lagi nggak ada kan para anggota di KBRI itu kan mungkin secara keputusan harus koordinasi dulu kan. Nah, kalau koordinasinya online mungkin agak-agak terjeda gitu. Nah, gitu kita minta untuk Bapak Dubes, Bapak Rusdi Kirana untuk hadir juga di tengah-tengah kita. Nah, nanti mekanismenya bagaimana monggo, karena semakin strict juga Malaysia. Setiap yang datang ke Malaysia sekarang harus mau dikarantina pemerintah. Dan itu dijamin juga kebutuhannya, makanannya, semuanya ya tanpa syarat. Pokoknya misalnya antum nih mau ke Malaysia, mungkin sudah ditutup penerbangan ya. Tapi misalnya kalau ada, itu contoh case kemarin anak-anak Gontor, anak-anak pesantren di Magetan, itu dijemput oleh Malaysia Airlines ke Surabaya. Itu ada, berarti kan kalau ada orang Indonesia mau ikut ke Malaysia bisa tuh sebenarnya gitu. Cuman kan ya terserah dikembalikan mau apa enggak gitu kan. Nah, orang Malaysia itu datang ke Indonesia langsung dikarantina pemerintah, nggak boleh pulang kampung dulu, nggak boleh mudik dulu. Maksudnya masuk dulu ke satu wisma gitu ya, atau gedung atau area yang sudah disediakan khusus karantina untuk teman-teman dari luar negeri. Nah, gitu. Itu di Malaysia sudah diterapkan dan itu berlaku untuk semua, mau orang asing, mau pejabat ya dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari kebijakan yang tadi PKPD ya, Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkan istilahnya. Semakin strict, jadi sebenarnya lockdown-nya udah agak lebih keras lagi gitu. Nah, itu jadi untuk teman-teman seputar adalah di sini kondisi WNI overall sebenarnya kritis gitu ya, tapi semampu yang kami sudah lakukan membantu apa yang bisa kami jangkau. Terus teman-teman jika berkenan untuk bergabung, bisa juga bergabung untuk bisa sedikit meringankan beban di sini. Paketannya sih nggak mahal, sama dengan kayak di Indonesia. Saya juga bikin paketan di Indonesia, paket sembako 100.000 ya. Di sini per paketnya 30 ringgit lah istilahnya gitu. Nah, jadi itulah nanti jadi bekal mereka untuk paling nggak bertahan seminggu 2 minggu sampai nanti PKP selesai. Kemungkinan besar akan sampai akhir bulan Mei. Jadi sampai Ramadan selesai, sampai Idul Fitri, lockdown akan terus berlanjut. Sebab itu tadi, kurva yang sudah melandai, Malaysia tetap nggak mau lengah istilahnya gitu. Jadi mereka tetap fresh terus gitu. Nah itu teman-teman untuk sedikit sharingnya dari Malaysia. Mungkin ada pertanyaan yang membuat interaktif gitu ya. Ya, terima Silakan. kasih Mas Dias atas penjelasannya yang sangat menarik dan juga membuat pengetahuan baru ya tentang Malaysia gitu. Nah, saya mau sebelum nanya yang ada nanya, ini yang pertama yang ini soal pembagian dari misalkan berarti kan itu kan wilayah yang ini ya, wilayah yang di luar dari pemerintahan atau konstitusi di Malaysia gitu. Yeah. Nah, adanya teknis pembagian itu biasanya gimana? Apakah ada kayak prosedural yang tetap kayak di sini atau misalkan bekerja sama dengan logistik setempat atau gimana kira-kira? Nah, pembagiannya begini. Di Malaysia itu dibentuk namanya Majelis Keselamatan Negara. Nah, dibentuk itu khusus untuk memerangi COVID-19 ini dari segala aspek ya. Nah, ada satu khusus divisi untuk masalah keprihatinan itu, untuk sumbangan donasi itu. Nah, hendaknya kemarin sempat keluar
peraturan pemerintah sini ya. Setiap orang yang mau mengagihkan itu membagikan donasi sembako harus melalui divisi di Majelis Keselamatan Negara itu. Nah, ternyata di lapangan prakteknya sulit nih, karena kan kerjaan mereka pasti banyak juga kan. Nah, akhirnya diperlonggar dengan cara setiap organisasi masyarakat yang ada di yang Indonesia nih, yang mau mengagihkan, mungkin organisasi yang lain juga dari negara lain, kan banyak tuh, ada Bangla, di sini banyak banget Bangladesh ya, terus mana lagi ya, mungkin daerah Afrika, Somalia, banyak sekali juga di sini. Nah, itu setiap komunitas atau organisasi harus menyerahkan list ya, senarai siapa jadi relawan, mobilnya apa, nah terus kemana dia mau membagikan sembako itu. Nah, itu harus dicantumkan sejak awal tuh, jadwalnya, siapa yang mau jalan, mobilnya, bahkan pasportnya. Nah, itu diminta disetorin ke PDRM. PDRM itu Polisi Diraja Malaysia. Nah, ya untuk nanti pas roadblock tinggal kasih tahu aja surat izin gitu ya. Ini senarainya atau listnya udah ditandatangani oleh pihak polisi nih gitu. Tinggal mereka udah percaya nih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi pembagian di sini nggak tinggal bagi aja. Kalau di Indonesia kan mungkin karena negara kita sendiri ya, tinggal bagi-bagi gitu ya. Nah, ini kan karena negara orang gitu ya, jadi akhirnya kita harus menghormati apa istilahnya, otoritas yang ada di sini. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Sebenarnya insight-nya adalah Bapak polisi ya, yang di sini atau otoritas Malaysia ini ingin mengetahui kemana saja pergerakan kita, sehingga kalau in case nanti ada yang terkena positif gitu ya, akan ketahuan tuh, oh ini kemarin aku ke sini, berarti ini semua orang langsung diperiksa gitu. So, di sini begitu sistemnya. Kalau misalnya ada yang terjangkit satu orang di satu apartemen, maka apartemen semua itu langsung di lockdown tuh. Satu apartemen itu semuanya langsung dites. Gitu. Terus dilakukan pembersihan dan lain-lain. Nah, gitu teman-teman. Satu lagi, Cak, yang ini nih, soal misalkan nih ada dari teman-teman di Indonesia yang kepengen ya berkontribusi lah kayak gitu buat teman-teman WNI di sana, kira-kira kemana tuh? Bisa melalui yayasan kami di Visi Peradaban Foundation di BNI Syariah ya. Gampang banget, rekeningnya kayak nomor handphone 0896 terus 4321 45. Nah, gampang kan? Nah, itu rekening itu saya lagi ya, kayak nomor handphone ya, 0896 43 321 45. Nah, 45. Ulang ya, 0896 4321 45. Oke. Itu nanti kami akan salurkan insya Allah melalui aliansi Ormas Indonesia di Malaysia. Kita akan ada event tanggal 1 Mei. Event bersama 1 Mei. Sekaligus Hari Buruh ya. Iya. Ya. Emang sekaligus bisa Hari Buruh. Bisa keluar. Nah, itu makanya ada prosedur juga. Kita lagi urus izinnya, lagi urus mekanismenya, biar polisi juga pasti ada polisi yang jaga kan, pasti akan datang, terus gimana terbaiknya gitu. Intinya adalah kita mau memberitahu kepada pemerintah Indonesia juga bahwa kita bergerak terus ya dengan upaya yang kita bisa
Terus besok ada event biar masyarakat juga tahu bahwa di sini perjuangan udah kritis gitu ya. Nah, mungkin teman-teman biar juga mengetahui bahwa kita menyalurkan, ayo ikut. Kita mau ngajakin kepada teman-teman semua yang mau ikut berbagi. Nah, gitu. Jadi yang turun ke jalan berarti, halo? Bukan turun ke jalan, maksudnya kita nanti akan ber apa ya, membuat skenario membagikan sekitar keliling, tapi relawan yang mau membagi sembako. Kalau masyarakatnya nggak boleh keluar ditangkap. Kita relawan kan ada Iya. Nah, jadi itu buat izin juga buat kita mobile gitu. Nah, itu nanti oke. bisa tanggal 1 kita akan macam parade ke beberapa lokasi yang kita juga sedang kumpulkan ya, karena itu nanti kita akan report ke media. Insya Allah tanggal 1 Mei dari Labor Day ya, Labor Day. Ya. Di buruh dunia. Hari buruh. Ya. Oke, itu. Berarti poinnya, fokusnya di Malaysia dengan adanya COVID itu 2 poin ya, fokus di kesehatan sama kemanusiaan, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini saya coba kasih beberapa kesimpulan ya. Terus dengan adanya kebijakan-kebijakan yang non politis itu ada beberapa masyarakat yang belum kesentuh, kurang lebih kayak gitu, terutama di kalangan TKI. Nah, peran dari teman-teman dari Visi Peradaban Foundation dan aliansi organisasi masyarakat Malaysia, masyarakat Indonesia di Malaysia itu istilahnya buat nyari orang teman-teman yang belum kesentuh sama pemerintah setempat, kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Sagas. Iya. Betul ya. Oke. Ini nanti juga akan kita coba sounding ke teman-teman yang di Indonesia terkait dengan kebutuhan tersebut. Karena saya sendiri juga ada beberapa kerjasama dengan teman-teman di lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia. Terutama nanti juga kita sounding ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti ada gayung bersambut untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, khususnya para TKI yang lagi membutuhkan. Iya. Sebenarnya kalau boleh nambahkan. Silakan. Ya. Jadi krisis COVID-19 ini kan krisis kesehatan tentunya ya. Menimpa kita sebagai makhluk sosial, sehingga kita diminta untuk social distancing atau physical distancing. Sebenarnya krisis berikutnya lebih berbahaya adalah krisis ekonomi itu sendiri yang diakibatkan oleh physical and social distancing. Banyak sekali teman-teman saudara kita sebangsa setanah air, nggak cuman di Indonesia, di Malaysia gitu ya. Mungkin di negara lain ada juga, di Saudi Arabia yang banyak juga TKI-nya itu sangat membutuhkan bantuan kita karena keterbatasan tabungan mereka karena di negeri orang. Tapi tidak mungkin juga di Indonesia banyak sekali case yang juga belum tersentuh gitu. Makanya kita sambil berimbang aja bahwa teman-teman di Indonesia juga terus bergerak. Alhamdulillah kami juga yang dari Visi Peradaban Foundation, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi kemanusiaan maupun lembaga kemanusiaan ya. Ada dari MDNC Muhammadiyah, ada juga dari kawan-kawan ID gitu ya, terus kemudian kawan-kawan di beberapa Kesmas gitu, dan kita fokus di luar Jakarta karena Jakarta sudah tercukupi insya Allah. Nah, itu juga kita bergerak juga di Indonesia. Nah, tapi di Malaysia juga butuh banget. Kenapa? Karena tadi mereka sama juga kondisinya, nggak punya penghasilan. Tabungan habis, di negeri orang pula gitu loh. Nah, maka kita juga sedang mengupayakan koordinasi dengan pemerintah Malaysia agar mendapatkan sedikit keringanan juga untuk khususnya yang ilegal ya. Kalau mau pulang jangan ditangkap karena ilegalnya gitu ya. Nah itu alhamdulillah sudah ada berita baik lah gitu ya. Pemerintah Malaysia memberikan pelonggaran dan kalau bisa sih juga ada dana sih. Tapi ini kan kita tidak bisa memaksa ya karena
hak sebuah negara untuk menjamin masyarakatnya dulu, baru orang asing gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu membuat gerakan. Nah, terus kita momen Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk bisa berbagi tentunya. Karena kita tahu sendiri Rasulullah SAW diibaratkan ya, beliau suka bersedekah, kata Aisyah ya. Ketika bulan Ramadan datang, beliau bersedekahnya lebih deras lagi, lebih kencang lagi, bahkan seperti angin yang berhembus. Enggak. Ini ibaratnya kayak uang itu enggak bisa nyampe kantong gitu. Langsung ada uang langsung disedekahin gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita bangun ya, kesadaran, kemauan berbagi, dan insya Allah teman-teman juga sudah on the track. Teman-teman di Indonesia itu luar biasa. Kolaborasi aja, sharing data, bahkan kita juga sebagai insan yang wawailul musallin alladzina hum an sholatin sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Istilahnya adalah, simpelnya adalah kita rajin sholat, puasa, bagus, tapi kalau lupa dengan tetangga sebelah, tetangga dekat rumah yang lagi kelaparan, kita bisa celaka. Fawailul lil musallin, kita celaka, orang sholat tapi celaka. Kita beragama tapi termasuk pendusta agama. Nah, itu jangan sampai, ini momen Ramadan, itu tentu nasihat buat diri saya sendiri, pada khususnya secara umum untuk kita semua. Semoga kita semakin bersemangat untuk berbagi, saling menolong. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di tengah PSBB, di tengah lockdown, di tengah pandemi.